Halo, kita akan membahas tentang manajemen dan lingkungannya. Untuk pertemuan ini, mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan, dan mempelajari lebih lanjut apa itu manajemen dan lingkungannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik notifikasi lonceng untuk video Elita TV ini. Mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak apa itu manajemen dan lingkungannya. A. Tingkatan manajer dan tanggung jawab. Tingkatan manajemen dalam organisasi dalam buku Handoko membagi manajer menjadi 3 golongan yang berbeda, yaitu manajer lini pertama, menengah, dan 3 puncak. 1. Manajer lini pertama ini adalah tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua, ada manajer menengah, di mana di sini manajer menengah ini dapat meliputi beberapa tindakan dalam suatu organisasi. Manajer menengah ini membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Yang ketiga, manajer puncak. Untuk manajer puncak, ini adalah manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sedangkan menurut cakupan kegiatannya, ini manajer dapat dibedakan menjadi 4 kelompok sebagaimana dikemukakan dalam buku Siswanto sebagai berikut. 1. Dewan Direksi. 2. Presiden organisasi. 3. Departemen atau kepala divisi. 4. Manajer hierarki pertama. Organisasi sebagai suatu sistem ini kita lihat dari bawah ke atas, dari non-manager sampai kepada top manager. Ini dari bawah ke atas itu semakin meruncing ya, dalam arti ini adalah segitiga yang semakin ke atas semakin meruncing, dalam arti ini semakin sedikit orangnya. Yang dari non-manager itu banyak dan semakin ke atas semakin sedikit, karena posisinya juga sedikit untuk semakin ke atas. Di bawah, di sini ada non-manager ya, meliputi operator. Di atasnya ada first line manager, dalam hal ini supervisor atau mandor. Di atasnya ada middle manager, dalam hal ini adalah kepala bagian, kepala divisi, dan bisa juga sebagai kepala seksi. Kemudian di sini ada presiden organisasi, dan top manajernya, dewan direksi, serta presiden organisasi ini sendiri biasanya diawasi sama dewan direksi. Cakupan kegiatan manajer. Cakupannya itu terdiri dari 1. Dewan direksi, 2. Presiden organisasi, 3. Departemen atau kepala divisi, 4. Manajer hierarki pertama. Kita lihat ya masing-masing. 1. Dewan direksi itu adalah mengelola organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, presiden organisasi itu mengelola para manajer agar terdapat kesatuan gerak dan tindakan untuk merealisasikan tujuan. Yang ketiga, departemen atau kepala divisi. Ini mengelola bawahan yang meliputi spesialisasi kerjanya masing-masing. Yang keempat, manajer hierarki pertama, di mana di sini ada cakupan kegiatannya dalam usaha pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi. Di sini terdapat bagian B, yaitu peran-peran manajer. Peran manajer dalam organisasi dalam buku Siswanto yaitu 1. Peran antar pribadi manajer. Ya, di sini dikatakan bahwa the manager interpersonal role. A sebagai tokoh dalam hal ini adalah central figure, B sebagai pemimpin dalam hal ini adalah leader, C sebagai penghubung dalam hal ini adalah liaison.
Peran informational manager atau the manager informational roles. Ini ada sebagai pemantau, sebagai penyebar, dan C sebagai juru bicara. Peran pengambil keputusan manajer atau the manager decisional roles ini sebagai wirausaha, B sebagai perdagangan, C sebagai pengalokasian sumber daya, D sebagai perunding. Satu, peran antar pribadi manajer. A sebagai tokoh, dalam hal ini adalah center figure. Ini manajer seringkali berperan sebagai tokoh dengan melakukan tugas seremonial. Yang ke B ini ada sebagai pemimpin, dalam hal ini ada leader. Nah, manajer ini harus melakukan aktivitas seperti merekrut pegawai, memberi pelatihan, memotivasi, mengembangkan, dan menggiatkannya. Yang C sebagai penghubung dalam hal ini adalah relation, yaitu yang berhubungan dengan orang yang bukan bawahan atau atasannya, misalnya dengan rekan-rekan dalam organisasi, atau dengan pelanggan, kreditur, investor, pemasok, dan para pihak organisasinya. Yang kedua, ini ada peran informational manager. Ini peran ya. Manajer bertindak sebagai pengumpul dan penyebar informasi. A. Sebagai pemantau, manajer secara kontinu itu mencari informasi yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Yang B sebagai penyebar, di mana manajer menyalurkan kepada bawahan informasi penting karena tanpa dia informasi tersebut tidak dapat diperoleh. C sebagai juru bicara, manajer menyampaikan sebagian informasi yang dikumpulkan kepada individu di luar unitnya, bahkan pula para pihak di luar organisasinya. Yang ketiga ini ada peran pengambil keputusan manajer. Dalam peran ini manajer harus bertindak dalam 4 peran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. A sebagai wirausaha, manajer membuat perubahan secara sukarela. B sebagai perdagangan. Nah, manajer sini bertindak terhadap kondisi yang berada di luar pengendaliannya. C sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab dalam menentukan bagaimana dan kepada siapa sumber daya dimiliki, organisasi dan waktu yang dimilikinya sendiri akan digunakan. Yang kedua ini ada peran perunding ya, di mana manajer melakukan perundingan dengan pihak lain di luar organisasi. Misalnya dia melakukan perundingan dengan konsultan, pemasok, dan wakil serikat pekerja. C. Keterampilan manajer. Ini ada keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh setiap manajer. Dalam buku Handoko, yaitu 1. Keterampilan konseptual, dalam hal ini adalah conceptual skill. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan adalah human skill. Yang ketiga, keterampilan administratif, dalam hal ini ada administrative skill. Yang keempat adalah keterampilan teknik atau technical skill. Satu, ada keterampilan konseptual, di mana di sini adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan pastinya mengintegrasikan seluruh kepentingan dalam kegiatan organisasi ya. Jadi dia mengintegrasikan juga ya seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi.
Ada yang kedua, yaitu keterampilan kemanusiaan. Ya, ini adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Yang ketiga adalah keterampilan administratif, di mana di sini seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat adalah keterampilan teknis, untuk kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, teknik-teknik dari suatu bidang tertentu, seperti akuntansi, penjualan, permesinan, dan sebagainya. D. Lingkungan organisasi. Jadi setiap organisasi semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan di mana organisasi berada. Organisasi yang bisa bertahan hidup adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sebaliknya, organisasi akan mengalami masa kehancuran apabila tidak memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan sekitarnya. Lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Menurut Robin dan Coulter bahwa lingkungan ini merujuk pada lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi itu. Berikut ini adalah lingkungan eksternal langsung. Diketahui bahwa lingkungan eksternal langsung merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kemampuan atau kendali perusahaan yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan manajemen. Nah, lingkungan tersebut meliputi satu, pemasok dengan menyedia fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, lembaga keuangan. Empat, pesaing. Lima, pemerintah. Ada lingkungan umum perusahaan ya. Di sini lingkungan umum ini perusahaan merupakan lingkungan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan hampir semua organisasi ini dipengaruhi oleh lingkungan tersebut ya. Lingkungan ini komponennya dari lingkungan umum ini meliputi satu, demografi, dua, ekonomi, tiga, alam, empat, teknologi, lima, politik. Hubungan lingkungan dan organisasi. Di sini untuk melihat bentuk pengaruh lingkungan ada dua dimensi utama ya menurut James D. Thompson. Satu, ini ada tingkat perubahan. Akan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan dinamis. Yang kedua ada tingkat homogenitas. Di mana di sini dia melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Strategi yang dapat diambil dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakpastian itu satu, melakukan penyesuaian terhadap lingkungan perusahaan yang dapat menyesuaikan dengan mengubah organisasi, struktur, dan desainnya. Yang kedua, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung ya, mana manajer terus memantau perkembangan lingkungan dari berbagai media. Yang ketiga, mempengaruhi lingkungan langsung, di mana di sini ada alternatif tindakan. Ini adalah dengan melakukan lobby, ada pemasangan iklan, dan perlindungan dengan pihak terkait.
F. Manajemen dan globalisasi. Di sini manajer perlu mempertimbangkan kekuatan global dalam rangka dia mencapai tujuan itu sendiri. Ada pendapat dari Michael Porter ya, dia berpendapat bahwa Michael Porter ini mengajukan 4 unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan agar bisa kompetitif dalam ekonomi global. 1. Strategi, struktur, dan persaingan usaha. Nah, di sini kondisi dalam satu bangsa yang mempengaruhi cara kerja organisasi yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Ada persaingan domestik, mendorong inovasi, dan pengembangan keunggulan bersaing. 2. Kondisi permintaan. Nah, permintaan domestik terhadap produk dan jasa suatu industri, bila pelanggan meminta, maka perusahaan harus menanggapi produk dan jasa bermutu tinggi dan inovatif. Yang ketiga, faktor kondisi, di mana sini adalah komponen yang terkait dalam menghasilkan barang dan jasa seperti pekerja terampil, infrastruktur, dan adanya bahan mentah dan sumber daya. Yang keempat, ini industri terkait dan pendukung, di mana adanya negara atau industri pemasok yang bersaing secara internasional. Ini mempunyai kemampuan menyediakan sumber daya input dan jasa yang diperlukan untuk mendukung produksi barang. G. Pengertian dan manfaat budaya. Ini ada beberapa pendapat ya tentang pengertian budaya organisasi. Di mana satu, ini budaya merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku. Ini adalah Casway dan Letts ya, pendapatnya Casway dan Letts ya. Yang kedua, ini sesuatu yang dianggap biasa dan dapat dibagi bersama yang diberikan orang terhadap lingkungan sosialnya. Ini menurut Wiken. Yang ketiga, menurut Skene, ini budaya sebagai asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan dasar yang dilakukan bersama oleh para anggota dari sebuah kelompok atau organisasi. Yang keempat, menurut Robin, ini budaya sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok-kelompok dalam menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Di sini ada 3 karakteristik budaya organisasi yang penting. 1, budaya organisasi ini diberikan kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi. Ya. Di organisasi ini harus ada proses sosialisasi. Karakteristik yang kedua, ini budaya organisasi mempengaruhi perilaku kita di tempat kerja. Yang ketiga, budaya organisasi berlaku pada 2 tingkat yang berbeda. Dalam bukunya Organizational Behavior ini kita ketahui bahwa budaya memiliki fungsi dalam organisasi. Satu, ini budaya memiliki peran ya dalam menetapkan tapal batas. Artinya bahwa budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan dari sistem sosial. Yang kelima, budaya ini berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggotanya. Tingkatan dan karakteristik budaya. Apabila ini dipandang dari sisi kejelasan dan ketahanan terhadap perubahan, budaya organisasi memiliki 2 tingkatan. Satu, budaya kasat mata, yaitu
Budaya yang dapat dilihat dan didengar waktu berkeliling dalam organisasi sebagai seorang pengunjung, pelanggan, dan pegawai. Yang kedua, budaya pada tingkatan yang lebih dalam dan kurang terlihat. Nah, budaya merujuk pada nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang-orang dalam kelompok ya, dan cenderung bertahan sepanjang waktu bahkan meskipun anggota kelompoknya telah berubah. Budaya ini sangat sukar berubah karena anggota sering tak sadar ya akan banyaknya nilai yang telah mengikat mereka bersama. I. Tingkatan dan karakteristik budaya. Beberapa karakteristik budaya yang sering disebut sebagai elemen dasar dan konsep budaya ini adalah satu, budaya itu diciptakan. Yang kedua, budaya dipelajari. Ketiga, budaya secara sosial diturunkan. Empat, budaya bersifat adaptif. Lima, budaya memberikan petunjuk. Untuk peran pemimpin dalam menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya adalah satu, harus memberikan perhatian. Yang kedua, pemimpin harus reaksi terhadap krisis. Yang ketiga, pemimpin harus ada dalam permodelan peran. Empat, ada alokasi imbalan. Dan yang kelima, pemimpin harus berperan dalam kriteria menyeleksi dan memberhentikan. C. Budaya dan subbudaya. Kita ketahui, organisasi pastinya juga memiliki subbudaya. Subbudaya merupakan budaya pada umumnya untuk kelompok orang dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang sama yang mendasari dan tampak pada karakteristik personal. Orang-orang dalam organisasi harus merasa nyaman ya, bekerja bersama dalam batasan subbudaya yang diakui. Organisasi ini berisikan subbudaya yang berhubungan dengan satu, subbudaya pekerjaan, dua, subbudaya rasial, tiga, subbudaya umur dan generasional, empat, subbudaya gender. K. Budaya yang adaptif. Kleiner dan Kinkick ini mengusulkan tiga perspektif ya untuk menjelaskan tipe budaya yang meningkatkan prestasi ekonomis organisasi. Pertama, perspektif kekuatan memprediksi hubungan signifikan antara kekuatan budaya organisasi dan prestasi finansial jangka panjang. Yang ketiga, perspektif kesesuaian ini mengasumsikan bahwa budaya harus sesuai dengan konteks strategis atau bisnisnya. Yang ketiga, perspektif adaptasi ini mengasumsikan bahwa budaya bersifat adaptif meningkatkan prestasi finansial organisasi. L. Perilaku dan etika individu. Nilai-nilai dan keyakinan organisasi ini merupakan dasar dari budaya organisasi. Keduanya memiliki peran yang penting di dalam mempengaruhi etika berperilaku. Perilaku organisasi memberikan wawasan bagaimana mengelola perilaku kerja manusia. Beberapa pasaran dan petunjuk dalam mengembangkan etika di tempat kerja yang dikemukakan Kreitner dan Kiniki. 1. Bertingkah laku etis. 2. Penyaringan karyawan yang potensial. 3. Mengembangkan kode etik yang berarti. 4. Menyediakan pelatihan etika. 5. Membentuk posisi, unit, dan mekanisme struktural lain yang menggunakan etis.
Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir slide dari pertemuan manajemen dan lingkungannya. Di mana di sini manajemen dan lingkungan sangat berperan ya, dan pastinya akan ada materi-materi selanjutnya jika Anda sekalian mengklik tombol subscribe. Terima kasih atas mengklik tombol subscribe. Jangan lupa klik tombol notifikasi lonceng sampai bertemu kembali di materi yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.